Sama satu lagi yang paling saya ingat itu ketika saya dalam jenjang proses menghafalkan Quran itu, kakek saya tuh, mbah saya meninggal dunia. Orang tua saya memberi hadiah daftar haji. Daftar haji? Iya. Berarti sampean pas dibilangin orang tua seperti itu, sampean seneng nggak? Seneng. Seneng banget. Seneng banget. Itu sama orang tua saya juga dijanjikan kalau misalnya udah hatam ya mau minta apa aja terserah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Kamil. Nama panggilan saya Kamil, asal Kediri. Nama saya Hadik Fairuzi, biasa dipanggil Hadik, asal Jombang, kelas 10 IPA 1. Nama saya Ahmad Syauki, biasa dipanggil sama teman-teman Uki. Asal saya dari Depok. Terus kelas sekolah saya 10 agama 1. Waktu itu sekitar tanggal 29 Januari. Tepatnya tuh jam 5:05 sampai jam 6 sore kurang 15 menit. Tasmi 30 juz sekali duduk dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021. Saya melaksanakan tasmi 30 juz 1 dudukan pada tanggal 12 November 2021. Pertama, persiapan ya setoran murojaah biasa setengah-setengah. Cuma persiapannya cuma 10 kan, sebelumnya sudah pernah tasmi 20, 110 dan 130. Jadi cuma persiapan setengah-setengah, lanjutin 10 gitu. Sama persiapan murojaah setiap hari. Ya kalau masalah persiapan sih ya nggak perlu ditanyakan lagi ya. Semuanya pasti nyiapinnya itu pasti lama. Saya tuh pas nyiapin tasmi buat 130 itu sekitar hampir 1 semester. Soalnya kan kepotong sama persiapan tasmi yang sebelum-sebelumnya. Sebelum baca 130 itu saya latihan di kamar dulu pada tanggal 15 Januari. Jadi saya 2 minggu sebelum baca 130 di masjid, saya latihan dulu di kamar. Tasmi dilakukan pada subuh. Pada subuh saya langsung ke makbaro, tawasul. Habis tawasul langsung baca. Ya mungkin saya waktu baca sebelum Jumatan selesai juz 18. Itu waktu setelah baca suara saya habis. Saya sempat mau menyerah saat suara saya habis. Soalnya saya bicara itu kayak nggak ada suaranya. Habis Jumatan saya tetap optimis lah bisa. Saya mulai lagi jam 1. Waktu saya mulai jam 1 baca, alhamdulillah suara saya ada lah, setidaknya ada, nggak habis. Waktu baca saya bacanya kecepatan. Akhirnya saya ditegur sama badal saya, tapi lewat perantara anak disuruh bilangin kalau baca jangan cepet-cepet, santai aja, engko besok dilanjut kemana, mari asar. Ya akhirnya saya nggak cepet-cepet. Setelah itu salat asar, sebelum asar saya juz 24 selesai. Itu dilanjut juz 25 sampai qiraah masjid. Qiraah masjid kan jam 5. Saya jam 5 sudah juz 28 selesai. Jadi tinggal 2 juz, disuruh dilanjutkan ke tahfidz. Waktu dilanjutkan ke tahfidz, ternyata tahfidznya kuncian. Jadi disuruh ke kelas
kelas sambil bawa salon, suruh baca 2 juz, selesai pada saat adzan maghrib. Pada tanggal 29 Januari ketika saya baca tasmi itu, ya saya habis sholat subuh tuh langsung ke makom, tawasul dulu sama guru saya, sama pembina saya, sama pedal saya. Terus habis itu langsung dibuka, saya baca. Pertama itu saya baca itu kan agak cepat sih, memang karena saya gimana ya, terlalu ngejar waktu. Terus dibilangin sama badan saya, Mas jangan cepat-cepat, nantinya biar ketata. Jadi ya saya manut, akhirnya jadi saya nggak bisa cepet-cepet kayak teman-teman yang lain. Waktu itu pas barengan saya baca tasmi itu ada anak kamar saya juga, jadi bareng. Cuma saya selisih 1 jam duluan saya, cuma ya selesainya duluan dia. Akhirnya sampai sebelum Jumatan tuh dapet 17 juz pas. Jadi habis Jumatan lanjut 18, asar berhenti juz 24, habis asar lanjut lagi. Itu posisinya saya ya dari pagi sampai siang itu sebenarnya agak pusing, soalnya kan belum makan. Sama pembina saya akhirnya dikasih konsumsi, cuma saya makannya nanti pas setelah selesai Jumatan, jadi baru baca lagi, habis makan baca. Juga dibelikan STMJ biar kuat. Soalnya karena orang baca 130 tuh butuh bukan hanya hafalan yang kuat, pikiran, cuma fisik juga perlu. Berat gak sih menurut sampean? Ya pasti berat lah, karena kan 130 lah. Ya 130, bayangin dari pagi sampai sore. Kalau orang yang nggak biasa ya jelas istilahnya tuh pasti kecapean, pasti kadang-kadang berhenti di tengah jalan. Makanya saya sebelum baca 130 di masjid, saya latihan dulu, nyoba fisik saya kuat apa enggak. Makanya saya disuruh latihan, ya udah saya ngukur kemampuan fisik saya sama hafalan saya sampai mana. Ya jelas berat sih, soalnya kan persiapannya susah, ngelancari juz yang belum lancar. Terus persiapan fisik juga untuk baca, persiapan hafalan, ya berat lah. Hambatan, cobaan ya pasti ada, terutama sih males ngantuk banget, apalagi ya jajan. Jajan tuh paling berat lah, coba ngurangin jajan tuh paling susah, apalagi yang ngantuk juga masuk. Ya cobaan saat proses ya jelas ada. Pertama mungkin hafalan kurang lancar, ya banyak lah, Quran hilang. Cobaan nih. Terus banyak lah. Ya pertama seneng, alhamdulillah bisa baca 30 juz, nggak nyangka lah. Habis itu setelah saya baca itu, pertama semangat saya berkurang karena mari aja 30 ngaji santai aja, ngaji nih gak usah acara apa sih. Perasaannya sih alhamdulillah senang, cuma agak ada kecewanya sedikit ya. Pertama, sebelum saya baca 130 tuh ngaji saya pasti banyak dan teratur, ketata, terus ya jarang tidur, jarang jajan, pokoknya istilahnya tuh ketata lah hidup saya itu. Kalau dalam istilahnya ya ketata secara batin dan dohir dan batin tuh ketata semuanya. Cuma setelah saya tasmi itu saya mau nata kembali mood buat ngaji tuh agak susah, karena kan ya gimana ya, pikirannya anak masih MTS, jadi kan mikirnya ya udah nggak dibebani. Ya pikiran saya tuh gini, habis baca udahlah
saya buat istirahat seminggu. Ternyata tuh salah saya begitu. Seharusnya setelah habis baca tuh dipertahankan ngaji persiapan yang kayak sebelumnya gitu, harusnya baca 5 juz sehari, seharusnya itu dipertahankan. Cuma salah saya itu ya seminggu buat istirahat, jadi minggu-minggu besok itu jadi istirahat terus, jadi ngaji saya agak kurang. Terus saya juga agak kecewa sih karena nggak bisa nempatin diri saya kayak sebelum-sebelumnya gitu. Allah. Berawal dari ya flashback masa lalu ya, ini saya cerita sedikit. Pertamanya tuh saya belum ada niatan baca 130. Pikiran saya cuma semoga ya tasmin saya lunas sebelum Desember tuh. Tasmin saya lunas sudah 30, cuma nggak baca 130. Cuma karena saya melihat teman-teman saya yang seangkatan saya tuh ngajinya kok bisa kayak gitu, bisa semangat, bisa pengen ada kemauan baca 130. Saya agak iri. Saya tuh orangnya agak terima gitu. Makanya saya ya masa dia bisa saya nggak bisa kan ya. Udah gitu karena berkat dorongan dari orang-orang sekitar, terutama guru saya, ya beliau itu selalu mengingatkan karena nggak ada yang lebih gengsi daripada Al-Quran di pondok ini. Makanya saya tuh terus dibakar terus semangatnya biar gimana caranya Qurannya bisa lah istilahnya. Makanya saya terus kepikiran ya masa dia bisa saya nggak bisa, harus bisa dong saya. Ya udah akhirnya saya dari situ muncul timbul buat baca 130. Ya makanya akhirnya saya persiapan akhirnya alhamdulillah keturutan sampai baca 130. Tasmi 30 juz ini bukan kemauan saya sendiri. Pertama saya itu nggak ada bayangan 130 angel di 30 apa titik pokoknya mari tasmi kan utang. Saya sudah tasmi 110 udah 130 selesai. Saya maring ini tasmi 10 aja. Setelah ini tasmi 10 aja. Santai. Yang penting enggak ngutang. Terus saya dibilangin sama badal saya. Dik, lah iso isi 30 ya. Masa isi 30 iso isi 30 gak iso. Langsung saya kan kaget nih. Masa aku 30 rek. Aku kurang siap apa-apa ya. Akhirnya saya persiapan lagi dan alhamdulillah bisa melaksanakan 130. Saya tuh habis baca 130 kan balik ke kamar. Habis maghrib selesai, di sini azan, terus takbir saya selesai tuh ya dari MB, akhirnya balik ke kamar. Terus sholat jamaah sama teman saya sama bina saya, terus telepon. Pas telepon tuh ya namanya orang tua mana ada sih yang nggak sedih ngeliat anaknya sukses. Pasti akhirnya orang tua saya sedih ya sedih terharu. Ya akhirnya orang tua saya tuh ibu saya umi saya nangis, nenek saya nangis terharu. Terus orang tua saya, adik saya, bapak saya ya terharu juga. Sebenarnya banyak yang terharu, cuma saya karena saya ikutan nangis juga, saya nggak terlalu lihat mukanya, jadi ada siapa aja di situ. Ya intinya nggak ada lah orang tua yang nggak terharu ngeliat anaknya bisa berhasil. Sebenarnya sih saya bukan belum merasa puas lah baca 30, masih ada jenjang-jenjang berikutnya. Ya tapi alhamdulillah keturutan target saya yang pertama buat baca 130. Pertama orang tua pasti bangga, terus seneng lah lihat anaknya tasmi 30. Terus orang tua juga bilang habis 130 pokoknya semangatnya jangan sampai hilang, tetap ngelancarin. Kan yang susah kan ngelancarinnya sih. Percuma 30 tapi besok-besoknya nggak lancar ya, sama aja lah.
pesan-pesan dari orang tua yang paling diingat dari ayah saya. Beliau bilang, ini hidupmu. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang kamu inginkan, lakukan. Tapi kamu harus sanggup menahan resiko yang kamu dapatkan dari apa yang kamu lakukan tadi. Jadi ya terserah kamu mau apa, mau kamu ngambil apa, gak hafal Quran tapi kamu mau pintar apalah, terserah. Yang penting kamu harus mau lah, ya sanggup mengambil resiko tersebut. Jadi ya udah, apa saja terserah. Nanti yang ngingetin kan orang tua, cuma tugasnya ngingetin. Kalau dari orang tua saya, kedua orang tua, terutama dari abdi saya, bapak saya tuh, ya kalau misalnya orang hafalkan Quran tuh jangan dipikirin tetapi dilakukan, dilakuin. Itu yang paling saya ingat. Soalnya kebanyakan orang kalau misalnya ngafalkan Al-Quran tuh pasti ya hanya dipikir aja, nggak mau ngelakuin, kan percuma. Makanya saya timbul dari situ lah, kan buat apa dipikir aja cuma nggak dilakuin. Makanya saya terus semangat. Nah, yang paling sangat berkesan itu dari ibu saya. Ibu saya tuh bilang gini, hafal Quran, ya kamu udah hafal Quran, tapi yang perlu dipertahankan itu akhlaknya. Karena banyak ya orang hafal Quran, cuma ya begitulah. Ya saya termasuk orang yang apa ya, hafal Quran cuma masih belum bisa menjaga adab saya, akhlak saya. Makanya orang tua saya tuh berpesan gitu biar gak kayak ya orang yang dilihat sama orang-orang. Seharusnya orang yang hafal Quran tuh bisa mencerminkan yang baik. Sementara saya masih terus memperbaiki diri saya sebaik mungkin biar selalu tawadhu, selalu patuh sama guru, sama orang tua, selalu apa ya, adabnya berteman tuh dipakai. Cuma ya namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan, lupa. Ya saya kadang-kadang suka bercanda berlebihan. Ya itu saya kadang-kadang habis melakukan kayak gitu suka keinget sama perkataan orang tua saya, terutama dari umi saya. Cuma saya tuh agak tuman jadi suka diulang-ulangin. Tapi saya dalam hati saya berusaha untuk yang terbaik lah, bagaimana menjaga sikap, menjaga akhlak sesama teman maupun guru maupun orang tua, terutama ya kepada Allah. Kalau apresiasi sih paling setiap saya habis melakukan sesuatu yang kayak tasmin 30, hatam, jelas pasti dibancai, ditasyakuri kalau bahasanya. Itu sama orang tua saya juga dijanjikan kalau misalnya udah hatam ya mau minta apa aja terserah. Cuma saya mikir diri ya, karena saya ya namanya anak kan nggak sopan minta sama orang tua. Saya anaknya sendiri, saya takar lah kalau misalnya kebutuhan saya ini ya saya tinggal minta. Dan ya alhamdulillah sebelum saya pengen sesuatu tuh pasti udah diturutin. Entah karena orang tua saya yang ikatan batin saya kuat ya sama orang tua, makanya beliau tahu apa yang saya inginkan langsung dibelikan. Contoh kayak kemarin pas pulang tuh kan saya nggak punya handphone sih, terus akhirnya ya saya pulang tiba-tiba udah ada handphone. Saya tanya, ini handphone siapa? Itu buat aja. Alhamdulillah udah mati. Maksudnya peka lah, ya Allah. Orang tua saya memberi hadiah daftar haji. Daftar haji? Iya. Berarti sampai pas dibilangin orang tua seperti itu sampai seneng nggak? Seneng banget. Orang tua saya pernah waktu saya sudah hatam pernah ditanyain mau apa, wis terserah, tak sekali terserah apa yang kamu yang saya inginkan,
tapi saya nggak bisa jawab, terserah, tapi saya nggak mau jawab. Ya mau pengen apa ya sawangane ya minta orang tua. Terus saya setelah hatam, setelah baca ya juga disuruh bacaan ke teman-teman. Ya banyaklah, Quran hilang coba nih. Terus banyaklah ya bisa bangkit gara-gara mungkin ingat kata-kata orang tua, padahal pakai eling terus gara-gara itu terus dulu juga pernah, kemarin sih baru-baru ini setelah baca 130 ikut lomba MHQ 15 Pondok. Waktu maju MHQ saya kena 3 jali, 3 diberitahu oleh juri. Nah, saya bisa mengambil hikmah lah. Aku mari si telung bola kok gak lancar gara-gara apa, gak mesti ada yang ketok aneh kelihatannya lancar, gak mesti. Pertama, cobaan ya, hambatan pas waktu saya ketika jenjang masih menghafalkan Al-Quran. Itu saya masih ingat ya, karena saya dicoba uji sakit macam-macam, terutama karena saya terlalu sering bermasalah di daerah bagian perut ini. Harus dijaga pola makannya, nggak boleh makan yang sembarang. Cuma saya orangnya teledor, suka jajan yang sembarangan, nggak dijaga pola makannya, jadi sering sakit karena itu kesalahan saya sendiri ya. Terus diuji gudikan juga termasuk. Nah kalau gudikan ini saya hampir mau pulang, minta pulang karena saking nggak kuatnya. Cuma akhirnya diingatkan lagi sama orang tua saya, jadi ditata lagi lah niatnya buat mondok. Kalau gudikan biasa namanya anak pondok. Akhirnya saya memahami kata-kata itu, ya udah saya nggak ingin pulang. Sama satu lagi yang paling saya ingat itu ketika saya dalam jenjang proses menghafalkan Quran, kakek saya tuh, mbah saya meninggal dunia. Itu ketika saya baru habis lebaran balik ke sini tuh, dapat seminggu di sini. Mbah saya kan sama orang tua saya di sini, seminggu juga nginep di mana, di Peterongan. Terus saya udah dibalikin ke pondok hari Senin balik ke pondok. Saya pamitan sama mbah saya. Ya udah saya nggak ada pikiran apa-apa ya namanya ya nggak bisa tahu lah, karena umur kan cuma Allah yang tahu. Ya saya saliman mbah saya sama orang tua saya. Terus saya pamit, orang tua saya sama mbah saya tuh pulang. Akhirnya besok paginya itu saya dikabarin sama pembina saya, Ki, orang tua kamu sudah sampai di rumah. Saya bilang alhamdulillah. Karena ketepatan kan Senin pulang, Selasa sore. Selasa tuh dulu pas zaman saya masih boleh keluar ya. Selasa sore saya keluar jajan, nggak ada pikiran apa-apa, anak kecil lah, pikirnya cuma jajan. Balik, terus saya ngaji di belakang masjid. Masih ingat tuh di dekat tangga sebelum masjid direnov. Saya lagi menghafalkan juz 1 pada ayat faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Pas saya baca itu, terus saya dari belakang tuh dipanggil sama temannya kakak saya. Dulu kakak saya juga masih di sini. Ki, yang sabar ya. Saya kaget ya. Apa sih nggak jelas? Saya gituin, nggak jelas. Udah jangan ganggu orang lagi. Terus bukan apa-apa. Ini kata kakek kamu. Nah, saya langsung kaget ya. Nggak percaya lah. Kemarin soalnya baru ketemu. Besoknya langsung nggak ada kabar meninggal. Ya terus saya sedih. Akhirnya saya tanya, kakek yang mana? Kakek yang kemarin di sini. Wah, alhamdulillah.
saya sedih tuh akhirnya nggak jadi ngaji saya. Qurannya saya taruh, saya langsung kemana, ke makom, saya nangis sendirian. Akhirnya mau ke mana, nyamperin kakak saya yang di MK sama di MM. Cuma pas mau jalan ke MK tuh sama banser tuh nggak boleh. Saya agak kesel sebenarnya. Akhirnya disuruh balik lagi, ya udah. Saya akhirnya diem, saya bisu. Diajak ngomong sama orang-orang nggak jawab, sama kayak katanya teman-teman sih kayak orang kesambet. Nah, nggak mau ngomong kalau ditanya. Terus saya diem, terus ketemu sama junior saya, saudara saya yang di sini, yang sangkatan, kebetulan sangkatan sama saya. Saya bilang ya dia nggak tahu kan ya, belum dikasih tahu. Bilang katanya kakek saya, kakek, nah, manggilnya kan Uwan saya, Uwan meninggal. Jadi saya nggak percaya juga. Ya saya juga masih belum percaya karena belum dapat kabar langsung dari orang rumah ya. Ya setelah itu ya udah kan, sholat isya tiba-tiba dikasih tahu sama kakak saya katanya mau dijemput. Kirain saya dijemput dari Jakarta ya, nggak taunya ada kebetulan ya, bapak saya tuh punya teman orang Jombang itu ya baik hati sekali ya, karena sudah teman akrab bapak saya ya. Beliau memang dari dulu terkenal baiknya lah, pemurah. Akhirnya ditawari, ya udah dianterin aja ke Jakarta. Akhirnya saya izin ke MTT, akhirnya pulang di rumah seminggu, balik lagi ke sini. Pas ketika ngaji tuh saya merenung-renung, kalau misalnya saya hafal Quran, ya Al-Quran ini saya hadiahkan buat kakek saya, terutama orang tua saya dan kakek saya yang baru saja meninggal. Nah dari situ saya mulai semangat lagi tuh. Nah itu yang bikin saya semangat dari peristiwa-peristiwa tadi. Akhirnya saya kepikiran, ya percuma kamu dipondokin di sini cuma nggak ngapa-ngapain, ya buang-buang waktu lah istilahnya. Makanya saya nggak mau buang-buang waktu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Udah saya akhirnya semangat lagi, saya niatin lillahi ta'ala dan buat kado orang tua dan juga mbah saya yang sudah meninggal dunia. Salah satunya saya pas saya di 19 itu pas di rumah liburan corona itu sekitar 6 bulan itu saya males dan gak pengen hafal Quran. Terus yang membuat sampean bisa tumbuh semangat lagi ketika kembali ke pondok itu apa untuk menghafal Quran? Pesan dari orang tua, Bagaimana pesannya? ya aja males-males. Modal saya Haji Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Saya Ustadz Haji Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Badal saya tuh ya mungkin sudah famous ya di kalangan ya di kalangan sampean-sampean. Badal saya tuh Ki Haji Syafi'i Mardi. Beliau selalu mengingatkan jangan suka memakai barang yang bukan milik sampean. Contohnya ya Quran, sandal, banyak hal dan lain-lain. Soalnya kan itu bisa menjadi hambatan saat kalian menghafalkan Al-Quran. Ya kalau nggak bawa Quran ke masjid, ya tidaknya nyari Quran wakaf. Jangan ambil Qurannya orang lah. Meskipun Qurannya sudah terbengkalai, sudah lama nggak dipakai, meskipun gitu para cari yang Quran wakaf. Kalau dari Pak Syafi'i itu yang paling saya ingat, selalu ditata niatnya, ditata hatinya. Itu yang paling saya ingat sekali, karena orang hafal Quran lancar itu relatif ya udah banyak, cuma masih suka ya kadang timbul rasa-rasa yang ya penyakit hati lah. Terutama saya kadang-kadang suka begitu, suka kepikiran, suka ya penyakit hati yang di dalam saya ini banyak. Terus saya ingat-ingat kata-kata badal saya, ditata niatnya, ditata hatinya. Terutama juga sering diingatkan sama pembina saya juga, ya orang hafal Quran tuh seharusnya semakin berisi ya semakin ke bawah banget,
semakin nunduk, semakin membumi istilahnya. Pertama, saya terima kasih kepada kedua orang tua saya. Terima kasih sudah membimbing saya. Terima kasih untuk semuanya yang telah beliau berikan kepada saya. Yang kedua, saya minta maaf kepada kedua orang tua saya. Mungkin saya banyak salah, ya memang banyak salah saya. Yang ketiga, doakan saya semoga bisa membanggakan dan mewujudkan harapan. Doakan saya semoga menjadi tambah baik, sehat walafiat, dan semoga bisa mewujudkan harapan jenengan. Dan semoga jenengan dikasih rezeki yang barokah, panjang umur, dan sehat walafiat. Amin. Ayah dan ibu, terima kasih atas segalanya, sehingga Kamil bisa hafal 30 juz, dan semoga ayah dan ibu panjang umur, sehat selalu, dan terjaga rezekinya. Dan Kamil minta maaf kalau Kamil masih membuat ayah dan ibu kecewa. Oke, terima Yang kedua, saya minta maaf kepada kedua orang tua saya. Mungkin saya banyak salah, ya memang banyak salah saya. Beliau berikan kepada saya. Yang kedua, saya minta maaf jika saya mungkin ada salah. Wajar kalau manusia punya salah. Yang ketiga, doakan saya semoga menjadi tambah baik dan sehat selalu, dan semoga bisa mewujudkan harapan. Buat orang tua saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata ya, karena beliau sangat berjasa sekali. Saya tanpa orang tua saya tuh mungkin nggak ada apa-apanya. Tanpa doa beliau saya mungkin nggak bisa seperti ini, nggak bisa yang seperti kalian lihat seperti ini. Makanya saya tanpa doa orang tua paling saya nggak jadi apa-apa. Dan intinya itu saya nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata buat orang tua saya, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan